di Kids Corner bersama dengan Kak Melda dan Kak Ria. Hai. Gimana Kak adik-adik kabarnya Kak Ria ya di rumah ya? Gimana Kayaknya kabarnya? tetap oke ya. Karena adik-adik Kak Melda juga tahu tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, olahraga, minum air putih yang banyak. Dan bersama-sama dengan keluarga Kak Ria Iya Kak. melanjutkan episode kemarin ya. Kalau kita udah belajar berjalan bersama Tuhan Yesus, apa sih yang harus kita lakukan setiap hari? Apa ya Kak? Hah? Tentu kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan setia mengiring Tuhan mengiring Yesus. Tuhan Yesus. Karya untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita nyanyi dulu yuk sebentar supaya adik-adik di rumah semangat lihat kita. Oke? Oke, silakan Karya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Ya, Yesus mati buat kita dan dosa kita dihapuskan. So, siap buka Alkitabmu, siapkan dengan orang tuamu. Oke. Adik-adik, siapa yang suka buah? Ya, Kamelda juga suka buah, suka sayuran karena Kamelda tahu buah atau sayuran yang biasa kita makan itu sangat berguna untuk tubuh kita. Sangat berguna supaya kita bisa bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak yang kuat dan anak-anak yang sehat. Nah, di tangan Kamelda tuh udah ada buah alpukat ya. Buah alpukat itu terkenal buah yang paling sehat yang bisa dimakan oleh semua orang dari umur yang paling kecil sampai orang yang sudah tua. Karena kandungan-kandungan mineral yang ada di dalamnya, vitamin dan gizinya sangat baik buat tubuh kita. Nah, adik-adik, nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba jadi buah alpukat seperti ini. Tentu ada prosesnya. Kenapa bisa ada buah alpukat? Ya, ini ada biji alpukat. Ya, pagi hari tadi Kak Melda makan, terus Kak Melda siapkan bijinya untuk perlihatkan ke adik-adik. Jadi sampai ada buah alpukat karena ada biji alpukat yang kita tanam atau yang ditanam oleh para petani. Nah, waktu para petani menanam ini, ya, untuk dari biji itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tanah di tempat yang gelap tentu tidak nyaman. Ya, ada cacing di dalamnya, gelap, bau, tanah yang sangat kotor. Nah, biji ini kalau mau hidup dan sampai berbuah, dia harus masuk ke dalam tanah. Kalau tidak masuk ke dalam tanah, bagaimana bisa berbuah? Ya, tentu harus ada prosesnya. Butuh waktu 3-4 minggu dari biji yang di dalam tanah ini yang sudah ditaruh di dalam tanah akan bertunas. Memiliki tunas yang baru sampai mulai keluar daun-daun yang kecilnya. Nah, petani-petani alpukat itu harus menyiram pohon alpukat secara teratur. Pagi dan sore memberikan pupuk. Jadi kalau di sekitar tanaman itu ada rumput-rumput atau hama itu harus dibersihkan. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi kondisi kesehatan pohon alpukatnya. Nah, setelah itu selama bertahun-tahun adik-adik tahu nggak? Kalau pohon alpukat akan berbuah setelah 10-15 tahun. Wah, lama banget ya. Tapi memang untuk mendapatkan buah alpukat yang sehat seperti ini tentu butuh waktu yang lama. Petani terus berjuang untuk memproses tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam seperti alpukat ini supaya bisa berbuah dan dijual dan orang lain bisa menikmati manfaatnya. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Jadi adik-adik,
biji alpukat seperti ini, bahkan biji-biji yang seperti ini, benih-benih seperti ini ya, yang sudah ada. Ini benih kacang tanah, ini benih dari pohon bunga matahari, ini ada benih buah pohon kangkung ya. Kamelda suka tanam ini di rumah. Nah, ini flaxseed ya. Dan di sini ada benih atau biji dari bunga-bungaan yang berwarna-warni. Kamelda suka menyimpan benih-benih ini karena dari situ Kamelda belajar bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus sama seperti kita ini, hidup kita seperti benih tersebut. Kita masukkan ke dalam tanah dan nanti kita akan bertunas, bertumbuh, berkembang dan akhirnya berbuah. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Episode sebelumnya kita belajar bagaimana Tuhan Yesus itu mau mati buat kita. Nah, dia mau berkorban buat kita dan dia mau menghapuskan dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Nah, apa sih yang sebenarnya Yesus mau katakan kepada kita lewat kematiannya? Jadi adik-adik, bahwa lewat kematian Tuhan Yesus kita belajar tentang bagaimana kita harus benar-benar sama seperti Tuhan Yesus. Sama dalam hal apa? Kita sudah belajar di episode sebelumnya, 2 episode sebelumnya, bahwa untuk menjadi seperti Tuhan Yesus kita harus mengikuti karakter Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kita harus apa? Kita mulai melepaskan, menghilangkan, membuang keinginan-keinginan kita untuk punya barang-barang yang tidak sepatutnya atau tidak kita perlukan. Misalkan kalian kan masih kecil. Ya, kalau kalian masih kecil tentunya tidak membutuhkan gadget yang harganya mahal. Ya kan? Wah, ada anak-anak yang memaksa orang tuanya untuk membeli gadget dengan harga yang mahal. Padahal hanya untuk main, tidak terlalu berguna untuk pelajaranmu di sekolah. Terus apalagi? Wah, kalau liburan-liburan sekolah biasanya paling enak ke luar negeri. Saya pengen ke luar negeri, saya pengen keluar kota, saya pengen ke Bali, saya pengen ke mana lagi? Ke Bromo, ke tempat-tempat wisata yang menarik. Padahal orang tua kita mungkin tidak terlalu punya tabungan banyak untuk pergi liburan. Nah, disitulah kamu dan saya mulai belajar melepaskan keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting untuk hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, bicara tentang mengikut Tuhan Yesus, itu bicara bagaimana kamu dan saya itu tidak lagi punya keinginan di luar dari keinginan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengenal Bapa di surga. Di luar daripada itu, keinginan-keinginan yang seperti itu tidak baik. Tapi kalau keinginan untuk menjadi seseorang yang pintar, boleh nggak? Oh, boleh. Kalau keinginan untuk punya cita-cita sebagai dokter, pilot, guru, perawat, pengusaha yang sukses, itu boleh nggak? Sangat boleh. Kenapa? Karena dengan profesi kita bisa melayani Tuhan. Jadi adik-adik, yang Kamelda mau katakan, mari yuk kita ikuti teladan Yesus yang melakukan kehendak Bapa dan melepaskan kehendak diri sendiri. Jangan jadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita adalah waktu Yesus mengikuti kehendak Bapa. Ingat gak waktu di Taman Getsemani? Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa dan dia mengatakan, Bapa, kalau boleh kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yuk sama-sama mulai sekarang kita berdoa kepada Bapa di surga supaya kehendak Bapa di surga, supaya kita menjadi sempurna sepertinya, itu kita lakukan. Bukan kehendak kita sendiri, bukan karena kemauan kita sendiri yang pengen happy-happy, yang pengen kemana-mana. Adik-adik, ada satu ayat yang luar biasa yang itu tertanam di hati Kamelda, bagaimana Kamelda menghargai kematian Tuhan Yesus. Ada di Filipi 2 ayat 8. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Di sini dikatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya sampai dia mati di kayu salib hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi apa yang kamu mau lakukan? Lakukanlah seperti Tuhan Yesus. Saya juga akan melakukan seperti Tuhan Yesus. Yuk, mari kita sama-sama melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan melepaskan keinginan-keinginan yang tidak baik dalam hidup kita. Dan kematian Yesus harus terus kamu bawa, kamu ingat supaya kamu dan saya mengingat bahwa Dia sudah berkorban buat kita semua, buat keluarga kita, buat diri kita, dan buat semua orang di dunia. Jadi hargailah semua pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara mengikuti teladannya, melakukan kehendak Bapa. Kamu anak hebat dan Tuhan mau kamu bertindak hari ini melepaskan semua keinginanmu yang tidak baik. Adik-adik, jadi memang dunia ini bukan rumah kita. Ada hal-hal yang bikin kamu gak nyaman. Ada hal-hal yang bikin kamu juga merasa ketakutan. It's okay, itu wajar, itu natural. Jadi kalau hari ini kamu, Papa, Kak Melda dengan Kak Ria juga terus ada di rumah untuk melindungi diri kita, mengantisipasi supaya tidak kena virus corona, memang itu wajar. Jadi kamu dan saya harus tahu bahwa rumah kita bukan di dunia ini, tapi di surga. Oleh karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang akan membawa kita ke surga. Kalau kamu dan saya itu selalu terpaut kepada Tuhan Yesus dan tetap setia sampai akhir. Rumahmu, rumah kita bukan di sini. Oke Kak Ria. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Yuk teman-teman semuanya, ayo teman-teman berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh oh oh, ayo teman-teman siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pegangan tangan dengan papa mama semuanya. Ayo teman-teman berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Pergi kemana? Pergi sekolah minggu. Good. Ayo teman-teman siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Yuk mari pulang ke rumah Bapa di surga. Mari pulang bersama-sama. Kita sama-sama Kak Ria ya. Mari pulang bersama-sama. Yeay! Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye.